benarkah Dr. Doom sudah membunuh Loki dan duduk di singgasananya? Hal itu akan kita bahas dalam video kali ini. Trailer bertajuk Special Look untuk Avengers Doomsday akhirnya dirilis bersamaan dengan acara D23 yang diselenggarakan oleh Disney. Trailer kali ini menyoroti seperti apa peran Dr. Doom dan masa lalunya yang sedikit diperjelas. Ada juga dugaan bahwa dia sudah membunuh Loki dan mendapatkan kekuatannya. Semua itu akan kita bahas dalam video kali ini. Selamat datang di channel Marvel Indo bersama saya Omdo. Dan berikut Omdo sudah buatkan ulasan menarik, detail rahasia, serta spekulasi Avengers Doomsday spesial untuk kalian semua. For I am Doom. Cuplikan terbaru dibuka dengan memperlihatkan Doom yang duduk di kursi singgasananya. Victor was always the smartest guy in every room. Melihat lokasinya, kita tidak tahu apakah dia berada di dalam kastilnya yang berlokasi di Latveria, atau ini berada di lokasi yang benar-benar sangat berbeda. Dugaan terburuk dari Omdo, teman-teman, lokasi ini sebenarnya adalah Citadel at the End of the Time, alias benteng yang sebelumnya dihuni oleh He Who Remains, lalu sekarang ditempati oleh Loki setelah dia menjadi God of Stories. Mengapa seperti itu? Ya, bisa kita perhatikan ornamen atau motif pada kaca di belakang Dr. Doom yang tampaknya sangat mirip dengan motif pada benteng yang berada di ujung waktu tersebut. Benteng ini memiliki aura yang mencerminkan penguasanya. Sebelumnya didominasi warna ungu karena ciri khas dari He Who Remains selaku varian Kang memang seperti itu. Sementara warna hijau yang sekarang mendominasi tempat tersebut diduga sebagai energi milik penghuni sebelumnya, yakni Loki sebagai God of Stories. Yang mana artinya, Doom sudah membunuh Loki dan menguasai tempat tersebut dengan duduk di singgasananya. Terkait interior tempatnya yang terlihat berbeda, bisa saja Doom merekonstruksi ulang sesuai dengan keinginannya. Lalu, jika kalian perhatikan pada bagian lantai di bawah, bisa terlihat ada semacam percikan energi yang aktif di sana. Ini Omdo duga sebagai sisa-sisa kekuatan Loki atau mungkin sisa-sisa dari timeline yang Loki genggam sebelumnya yang sekarang perlahan mulai lenyap. Bayangkan apa yang bisa Doom perbuat jika sampai benar dia sudah menewaskan Loki dan mengambil kekuatan dewanya. Benar atau tidaknya prediksi Omdo ini? Yang jelas, lokasi tempat Doom duduk di singgasana tersebut bukanlah lokasi biasa. Bersamaan ketika adegan Doom diperlihatkan, kita juga mendengar suara dari Susan Storm. Dalam ucapannya, istri dari Reed Richards itu mengatakan bahwa Victor selalu menjadi orang terpintar di ruangan manapun. Victor was always the smartest guy in every room. Dahulu, dia adalah orang yang berbeda. He used to be different. Dia adalah orang yang baik, seseorang yang penyayang, He used to be kind, he used to be caring. dan kemudian semua yang dia cintai direnggut darinya. And then everything he loved was taken from him. Susan sendiri sudah mengetahui bahwa pria itu tersesat. I knew he was lost, Tapi dia tidak menyadari bahwa Victor sudah sangat hancur. but I did not realize that he was broken. Mendengar ucapan seperti itu, sekarang menjadi jelas bahwa Susan, termasuk para anggota Fantastic Four, sudah mengenal siapa seorang Victor Von Doom. Ucapan bahwa dia adalah pria terpintar di dalam ruangan manapun, menandakan bahwa dahulu Susan sempat mengenalnya dan sudah tahu karena mungkin mereka menuntut pendidikan pada satu universitas yang sama, bahkan belajar dalam satu kelas yang sama. Ini bukan menjadi hal yang mengejutkan karena kita semua tahu bahwa Victor Von Doom adalah rekan bagi tim Fantastic Four saat mereka memasuki dunia pendidikan, khususnya di perkuliahan. Namun, adegan tersebut tidak diperlihatkan karena keputusan Marvel Studios yang tidak ingin mengulangi menampilkan adegan yang sudah sering dimunculkan dalam film-film berjudul sama sebelumnya. Menariknya, Susan juga mengetahui seperti apa sifat dari seorang Victor Von Doom sebelum ia menyeberang ke sisi gelap. Pria itu awalnya dikenal berkepribadian baik, hingga ada satu pemicu yang menjadikannya sebagai penjahat. Ketika Susan mengatakan orang yang Victor cintai direnggut darinya, Everything he loved was taken from him. adegan langsung memperlihatkan lukisan besar yang menampilkan anak kecil dan seorang wanita.
Lukisan ini disinyalir sebagai istri dan juga anaknya yang sudah meninggal disebabkan oleh suatu hal. Ternyata, rumor dan bocoran yang sudah berseliweran terbukti benar, di mana Doom berubah menjadi jahat setelah ia kehilangan sosok yang sangat dicintainya, dan melalui trailer spesial ini, bukti jelasnya semakin diperkuat. Kemudian, ada detail menarik yang harus kalian perhatikan. Bertepatan ketika Susan menceritakan seperti apa Victor Von Doom, para pendengar yang berkumpul terlihat mengalami cedera dan luka-luka. Wajah Magneto misalnya, terdapat luka terbuka, dan tangannya juga dibalut dengan kain. Termasuk juga dengan wajah Steve Rogers yang terlihat kusam dan kotor, karena pasti mereka terlibat dalam pertarungan besar sebelumnya. Melihat adegan ini, asumsi Om Do adalah Susan menceritakan siapa Victor Von Doom tepat setelah pertarungan pertama mereka dengan penjahat tersebut. Awalnya dia datang sebagai sosok yang tidak mengancam, tetapi sifat buruknya baru ketahuan setelahnya. Dan mungkin ia sedang mengejar sesuatu sehingga meninggalkan para pahlawan tersebut setelah kalah bertarung melawannya. Kemudian, bertepatan ketika Susan menyelesaikan ucapannya, adegan langsung beralih memperlihatkan sebuah kota yang hancur lebur. Adegan ini masih membingungkan karena kota dari bumi mana yang sedang diperlihatkan hancur dalam adegan sekilas tersebut. Tingkat kerusakannya juga sangat parah, dengan kemungkinan sangat minim untuk siapapun bisa selamat dari kehancuran tersebut. Dalam suatu adegan, terdapat momen di mana Reed Richards bertanya kepada Victor, apakah dia adalah sosok yang bertanggung jawab di balik semua kehancuran yang sedang terjadi. Did you do this? Sementara Victor menjawab bahwa semua orang, All of you telah menjalani kehidupan yang sudah dicuri have lived stolen lives. dan sekarang mereka harus mengembalikannya. But now you must give them back. Reed bahkan membentak Victor Von Doom setelah apa yang sudah ia lakukan. Answer me, Victor! Did you do this? Nah, mengingat konflik yang sedang terjadi, apa hal sebenarnya yang disebabkan oleh Victor yang dimaksud oleh Reed Richards? Tentunya Om Do belum tahu secara pasti. Apakah incursion yang terjadi disebabkan olehnya? Atau yang paling masuk akal, Doom dengan sengaja membatalkan rencana mereka untuk menghindari peristiwa incursion. Berdasarkan bocoran plot yang sudah Om Do dapatkan, setelah mengetahui ada 3 bumi tersisa yang akan saling bertabrakan, maka para pahlawan memutuskan untuk menjauhkan ketiga bumi tersebut dengan Reed Richards yang meminta agar setiap bumi membangun semacam tower khusus yang bisa berfungsi sebagai portal pemindah untuk masing-masing bumi. Langkah ini mirip seperti cara yang ia lakukan sebelumnya untuk menjauhkan bumi Fantastic Four dari incaran Galactus. Namun, Doom justru merusak rencana tersebut karena ia memiliki rencana tersendiri, serta ia ingin orang-orang merasakan seperti apa rasanya ketika dunia merenggut orang yang dicintainya. Dan adegan ini sejalan dengan cuplikan yang diputar bersamaan dengan momen tersebut. Scott Lang memeluk Cassie selaku putrinya, Johnny memeluk Franklin, Steve menggendong anaknya, Thor bersama dengan Love putri angkatnya. Semua kebahagiaan itu harus diakhiri bagaimanapun caranya, seperti bagaimana Victor Von Doom kehilangan anak serta istrinya. Dan yang membuat semakin masuk akal adalah sangat jelas ekspresi kemarahan yang terpancar dari wajah Reed Richards, disertai dengan ungkapan kekecewaan. Jadi sangat mungkin jika ternyata Victor Von Doom sudah menggagalkan upaya penyelamatan ketiga bumi dari potensi tabrakan akibat incursion. Doom ingin membinasakan kehidupan pada ketiga bumi tersebut agar semua merasakan apa yang ia rasakan. Dan dengan kekuatan Loki yang sudah ia curi, Doom nantinya akan membuat planet baru, sebuah dunia yang dikenal sebagai Battle World. Lalu, adegan pertarungan antara Thor dengan Doom kembali diperlihatkan. Namun kali ini ditambah dengan dialog untuk keduanya. Awalnya, Thor mengatakan bahwa Doom akan memohon untuk masuk neraka jauh sebelum Thor memberikannya. I swear you will beg for hell long before I grant it. Sebuah ucapan penuh percaya diri, di mana dengan perlawanan dan serangan yang Thor berikan, Doom lebih baik meminta untuk dibawa menuju neraka daripada mendapatkan serangan dari Thor. Dan ungkapan itu diikuti dengan tebasan menggunakan kekuatan penuh, memancarkan petir yang menyambar memanfaatkan Stormbreaker. Namun gilanya, Doom menjawab dengan perkataan yang sangat menohok. Menurut Doom,
bahkan neraka sekalipun harus tunduk terhadapnya. Hell answers to me. Sebuah jawaban yang seolah menandakan tidak ada yang bisa mengusik rencananya, apalagi bisa mengalahkannya. Dalam adegan tersebut, Doom dengan sangat mudah menghentikan serangan Stormbreaker hanya dengan 2 jari saja. Ini dikarenakan ia sudah menguasai sihir tertentu, bahkan kostum armor yang ia kenakan juga sudah dilapisi dengan semacam rune khusus yang membuat serangan apapun yang diarahkan kepadanya menjadi tidak berarti sama sekali. Dan jika kalian fokus, tepat sebelum Doom melemparkan Stormbreaker, dilanjutkan dengan melempar Thor, selalu ada pancaran energi berwarna hijau yang keluar dari armornya. Ini mungkin adalah efek dari rune khusus yang ia pelajari dari kitab sihir terlarang yang menyerupai Darkhold. Membuatnya sangat kuat, bahkan dewa sekelas Thor sekalipun dibuat tidak berdaya mengalahkannya. Adegan kemudian ditutup dengan Doom yang mengendalikan pasukan Sentinel dengan kekuatan sihirnya. Robot-robot yang dibuat untuk menghabisi spesies mutan ini sekarang diperintahkan untuk menghabisi siapapun yang berusaha menggagalkan rencananya. For I am Doom. Sesuai dari adegan yang bocor, adegan yang belum dipoles secara penuh, momen ini akan dilanjutkan dengan momen assemble dari para pahlawan yang terkenal, termasuk dengan tim X-Men. Bocoran klip ini muncul pertama kali di salah satu platform media sosial dan langsung menyebar ke seluruh komunitas penggemar Marvel. Meskipun kualitasnya sangat buruk dan pixelated karena dicuri dalam resolusi rendah, namun ada beberapa momen kunci yang membuat jantung penggemar berdegup kencang. Pertama, kita melihat momen berkumpulnya para pahlawan terkuat dari multiverse untuk menghadapi satu ancaman, yakni Dr. Doom. Video tanpa tambahan suara ini memperlihatkan Dr. Doom yang mampu mengendalikan Sentinel, sehingga mesin pemusnah mutan tersebut menjadi aktif dan bersiap untuk menyerang para pahlawan. Dalam adegan tersebut, kita bisa melihat remake duo Thor dan Steve Rogers yang langsung mengingatkan kita pada film Avengers Infinity War. Thor menggunakan Stormbreaker dan Steve menggunakan palu Mjolnir. Hanya saja, dalam adegan tersebut, Steve mengenakan pakaian casual berupa kaos dan celana jeans tanpa sentuhan kostum pahlawan super. Sebuah penampakan kostum yang mirip dengan beberapa foto bocoran yang sudah tersebar berbulan-bulan sebelumnya. Dan video tersebut kemudian berakhir. Sehingga jelas, melihat robot Sentinel yang terlibat, maka bisa dipastikan pertarungan dalam adegan terakhir dari cuplikan special look kali ini berlokasikan di bumi 10,005 alias di bumi para mutan. Nah, dengan melihat adegan trailer yang biasanya dicampur aduk dan tidak runtut, Om Do berasumsi bahwa adegan melawan Sentinel ini terjadi sebelum Susan menceritakan seperti apa kepribadian dari seorang Victor Von Doom. Itulah mengapa saat Susan bercerita, orang-orang yang ada di sana sudah dalam kondisi babak belur dikarenakan pertarungan melawan Sentinel yang baru saja diperlihatkan dalam adegan akhir dari trailer ini. Dan ada satu detail menyedihkan yang berhasil Om Do temukan, yakni kemungkinan bahwa tidak ada yang selamat dari kehancuran tabrakan 3 bumi akibat incursion tersebut. Jika kita fokus, ada adegan di mana Johnny sedang memeluk seseorang yang berambut putih yang awalnya Om Do kira sebagai Susan Storm, namun ternyata dia sedang memeluk Franklin Richards. Di belakang mereka ada semacam cahaya yang bersinar sangat terang yang diasumsikan sebagai momen berakhirnya kehidupan akibat peristiwa incursion. Ini mirip seperti dengan Profesor X yang menyaksikan ledakan dari planet lain yang memasuki atmosfer planetnya. Bisa dipastikan semua akan tewas, kecuali mereka yang mungkin dipindahkan menuju dimensi berbeda, seperti The Void misalnya. Dan itulah penjelasan serta detail menarik dari trailer special look Avengers Doomsday. Om Do sudah buatkan dengan tujuan agar kita bisa berdiskusi bersama. Menurut kalian sendiri, mana penjelasan yang paling menarik? Dan apakah kalian juga percaya bahwa Loki sudah dibuat tewas bahkan sebelum Thor bisa bertemu dengannya? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Demikian video ini kami buat. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Berikan dukungan dengan menekan tombol hype di bawah. Subscribe juga bagi yang belum. Om Do out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.